Halo, selamat siang, malam, sore, kapanpun kalian nonton ini. Nah, kali ini kita masuk ke analisis teknikal dari CBR 250R yang CBU ya. Yang ini. Ini berlaku juga buat CRF 250 Rally maupun CBR yang K33 atau CBR 300 juga bisa kalian aplikasikan. Oke. Sebelumnya mungkin banyak sekali yang request tentang Pak Ustadz, CBR 250R yang CBU, Pak Ustadz CBR 250R yang CBU. Oke, nah sampai hari ini mungkin orang sedikit bertanya-tanya kenapa, karena kenapa kok masih ada motor ini yang masuk ke sini atau semua. Karena saya dibesarkan ya oleh motor ini juga. Dan fun fact-nya, saya itu punya motor ini udah sampai 7 kali ya. Jadi beli jual, beli jeblok jual, beli jeblok jual kayak gitu. Oke, untuk saat ini orang yang punya motor CBR CBU itu kalau nggak cinta banget itu kayaknya nggak ada. Jadi istilahnya mereka beli motor ini tuh alasannya tak lain dan tak bukan adalah cinta, karena memang mereka punya motor ini, mereka sangat mencintai motor ini, itu kenapa akhirnya mereka punya. Sama sampai hari ini pun ketika ada motor CBU yang masuk 250 itu, ketika saya nyoba motornya itu yang paling membuat memori saya keluar itu memang motor ini. Kenapa? Karena motor ini really fun to ride ya. Jadi dalam artian dia memberikan esensi berkendara yang sangat-sangat nyaman gitu. Jadi low RPM, torsinya yang gede, kemudian enak lah buat harian, itu enak. Dan saya dulu pakai motor ini juga buat harian itu seperti itu. Nah, kedua ngiritnya super duper. 50.000 itu pas saya pakai dulu bisa buat seminggu ya, ketika zaman bensin itu masih di zaman harga pertamax masih 9.000 itu bisa buat seminggu. Dan itu literally saya pakai tiap hari Rabu saya pakai untuk kopdar, itu seperti itu. Orang-orang yang pakai ini nggak bisa dipungkiri mungkin sekarang umurnya udah Pak D ya. Jadi jarang yang anak muda udah pakai ini. Kenapa? Karena ini motor sekarang sudah tidak bisa kompetitif dengan 250 teman-teman lainnya ya. Baik CBR RR, R25, Ninja 250 itu sudah tidak kompetitif. Kenapa? Karena motor ini adalah motor satu silinder. Mungkin banyak dari pertanyaan kalian, Pak Ustadz, motor ini sebenarnya lebih kenceng atau lebih pelan dari Ninja Mono maupun KTM, kan sama-sama 250. Jujur motor ini tetap lebih kenceng daripada KTM 250 maupun Ninja Mono. Kenapa? Karena top speednya dia itu lebih tinggi daripada kedua motor tersebut. Nah, karakter dari motor ini itu dia bawahan sampai menengah. Untuk atasan dia ngisi tapi tetap nggak se powerful motor-motor 2 silinder ya, dimana atasannya itu akan lemot. Jadi motor ini kalau udah sampai 155, 160 itu udah finish, udah di situ, udah naik lagi itu berat, kecuali bobotnya ringan ya, itu seperti itu. Oke, seperti yang sebelumnya saya akan ngasih tahu supaya motor ini tuh lebih powerful itu apa aja yang sekiranya bisa dilakukan atau di-upgrade ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke area luar. Untuk area luar, kenapa area luar? Area luar ini bisa kalian lakukan tanpa harus ngotak-ngatik mesin ya. Motor ini kategorinya udah ringan, jadi dia di bobot sekitar 150 kg. Dulu waktu saya masih pakai motor ini, yang saya lakukan hanyalah diet bobot, seperti misalkan pakai bodi balap, kemudian beberapa yang tak lepas kayak footstep belakang, terus pakai underbone, terus beberapa besi contohnya spion, setang, kemudian pegangan belakang atau behel itu juga saya lepas. Itu sangat signifikan berkurangnya. Tiba-tiba motor ini jadi kayak motor 150 ya. Jadi bisa berkurang itu hampir 10 kilo, dan yang paling terberat itu di area knalpot. Kenapa? Karena knalpot motor ini tuh
pernah saya timbang itu 7, sekian kilo, hampir 8 kilo. Jadi cuman diet lampu dihilangin, terus itu dihilangin, itu udah di atas 10 kilo. Oke, untuk sektor mesin, untuk yang versi KYJ atau belum K33, dia memiliki kelemahan di area rasio ya, dimana rasionya motor ini tuh cenderung lebih ringan. Jadi untuk menggapai top speed dalam kondisi power standar, dia agak sedikit berat, berbeda dengan yang versi K33 ya, atau CBR 300, rasionya dia lebih ringan, jadi top speednya dia lebih gampang untuk dicapai. Itu satu. Jadi kalau misalkan kalian punya motor ini, supaya top speednya tetap bisa ngangkat ya, mau nggak mau memang harus beli satu set rasio dari CBR K33 atau CBR 300. Nah oke, selanjutnya motor ini untuk area head, untuk area cylinder head, yang biasanya saya lakukan adalah memperlebar area klep pada bagian X. Kenapa? Karena untuk area klep X-nya itu dia terlalu kecil. Jadi untuk area in-nya itu di angka 30, sedangkan X-nya itu di angka 24. Nah, biasa saya gedein ke 26. Nah, 26 itu pakai klepnya siapa? Bisa kalian pakai klep in dari R3, itu dia 26 juga. Atau kalau dulu saya biasanya custom sih, ya mau nggak mau tetap pakai part aftermarket, itu seperti itu. Nah kemudian porting biasa. Nah untuk porting ini perlu perhatian khusus untuk motor ini. Kenapa? Karena kalau mau porting motor ini jangan dipapas habis untuk area boss clamp-nya. Kenapa? Karena slider ya, jadi boss clamp itu kan berfungsi sebagai valve guide alias part yang naik turun untuk clamp-nya itu kalau dipapas habis, maka dia hanya akan menyisakan sedikit sliding untuk area klep yang akan menyebabkan nantinya si klep itu akan kocak. Jadi nggak bisa mengaplikasikan porting seperti di CBR RR atau di R25 atau di itu seperti itu. Nah oke, kita masuk ke area noken ya. Untuk noken sebenarnya noken standar itu udah cukup. Biasanya saya noken tetap standar. Saya ganti RRA-nya untuk X itu pakai punya Sonic. Kenapa? Karena liftnya untuk rasionya itu dia lebih tinggi. Jadi misalkan kita pakai RRA-nya Sonic, itu liftnya akan naik secara otomatis. Tapi untuk in tidak bisa. Kenapa? Karena in itu klepnya lebih lebar, jadi jarak pelatuknya dia itu akan lebih lebar. Itu satu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau bikin noken itu pun gampang. Kenapa? Karena sekarang yang punya masteran noken untuk CBR 150, Sonic dan lain-lain sebagainya untuk mesin K56 itu banyak, dan itu bisa diaplikasikan juga mengingat konstruksi noken mereka itu sama. Dan kemudian untuk timing gesernya juga bisa pakai punya Sonic. Jadi gampang lah istilahnya untuk area noken sekarang untuk CBR ini gampang, nggak kayak zaman saya dulu itu harus pesen ke Om Beni ART dulu itu ya, dan harganya cukup lumayan. Sekarang 2 juta udah jadi noken super istilahnya, noken super untuk motor ini. Nah itu seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk area kompresi motor ini tuh masih sangat-sangat kecil ya, dimana kompresi motor ini tuh sama kayak Fiction, yaitu 10,7. Nah kalau misalkan kalian mau naikin kompresi motor ini gampang, tinggal papas saja silinder head ataupun silinder bloknya untuk menaikkan kompresinya. Nah bisa juga misalkan untuk yang versi K33 itu piston CBR K33 dengan CBR ini tuh berbeda. Jadi domnya itu lebih tinggi CBR yang ini daripada yang K33. Jadi kalau misalkan yang K33 kalian pakai piston CBR ini, itu pasti otomatis kompresinya naik. Akan tetapi kalau dibalik, misalkan aslinya CBR ini kemudian pakai pistonnya K33, maka kompresinya akan turun. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pair clap dulu saya pakai GSX 1000, GSX 1000 PNP di sini, cuman nanti dia mendekin sedikit ya. Kenapa? Karena waktu itu noken saya liftnya terlalu tinggi, jadi nggak bisa. Kalau masih pakai noken standar, pakai pair clapnya GSX 1000 itu masih mampu, jadi nggak perlu harus didouble. Tapi kalau pair clap standar pun ini
untuk limiter di 12.500 itu masih sangat-sangat mampu. Jadi dan memang motor ini nggak boleh limiternya terlalu tinggi. Kenapa? Karena nanti di bagian kruk asnya dia biasanya kalah. Ngomong-ngomong tentang kruk as, salah satu kelemahan dari motor ini ada kruk as. Ya. Berbeda dengan motor lainnya ya, untuk satu silinder yang cc-nya gede-gede kayak X-Max, kemudian KTM, itu metalnya itu ada di connecting rod, tapi kalau motor ini metalnya itu ada di bagian crankcase. Itu paling menurut saya itu rada aneh. Kenapa? Karena putaran dari kruk as sendiri itu dia tidak terlalu tinggi, tapi putaran konrod itu kan perlu tinggi. Nah, sedangkan di sini itu sama Honda dibalik gitu. Jadi metalnya bukan di bagian konrodnya, tapi malah di bagian crankcase-nya ya. Dan itu kalau kena repot, karena saya ada project satu itu kena metalnya itu bikin mau nyopot metal dan masang metal itu harus bikin special tool dulu karena nyopot masangnya itu sulit. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Ustadz kalau misalnya ini diganti dengan model metal kayak KTM? Seharusnya bisa. Kenapa? Karena di dalam crankcase-nya itu dia ada jalur olinya. Cuman nanti tetap penyesuaiannya rada banyak ya. Itu seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kalau untuk piranti pendukung lain itu di area TB. Area TB ini untuk ukuran klep yang sebesar itu TB-nya itu masih sangat-sangat kecil. Nah, kalian untuk TB bisa untuk kalian lakukan rimmer 1, 2 sampai 4 mili karena TB-nya itu tebel ya. Dan untuk injektor pakai standar itu masih sangat mampu. Kemudian untuk TPS dan lain sebagainya itu standar juga masih nggak bermasalah. Nah, problemnya untuk ini adalah nanti kalian akan bersinggungan dengan namanya IACV ya. Jadi buat ngatur idle ya. Buat ngatur idle itu dia masih pakai karet, dan untuk motor yang seumuran segini kadang karetnya itu sudah mulai getas. Jadi nanti agak susah untuk idle. Nah, oke. Selanjutnya untuk area ECU. Percaya atau tidak, ECU ini kompatibel dengan motor adik-adiknya ya. Jadi bisa pakai motornya CBR 150, Sonic, kemudian CB dan lain sebagainya, itu kompatibel. Dalam artian kalian tinggal colok aja ECU-nya kemudian mapping. Jadi istilahnya kalian punya motor ini, beli ECU-nya Sonic, tinggal kalian mapping, masukin data dari CBR 250 ke ECU Sonic tersebut, itu bisa. Dan nanti PR-nya hanya ada di bagian speedometer, dimana kalau nggak salah seingat saya itu di area speednya ya, speed sensornya itu dia kabelnya itu posisinya berbeda. Nah, di posisi itu kalian tinggal ubah aja untuk pinnya, jadi supaya si RPM itu tetap mau jalan. Ya, itu seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk area pengereman itu udah sangat-sangat cukup dan sangat mumpuni. Kenapa? Karena CBR 250 itu baik yang CBU maupun yang RR itu merupakan motor 250 dengan pengereman yang terbaik ya. Jadi kalau misalkan kalian kepengin secara tampilan, kalian bisa ganti dari master remnya atau apa. Untuk kaliper standar itu masih sangat-sangat cukup ya, buat track day pun masih sangat-sangat cukup. Nah, untuk rantai gear set itu ada problem, kenapa kita nggak bisa ganti untuk 415, karena untuk gear depannya nyari yang 415 itu sangat-sangat sulit. Jadi istilahnya harus bikin dulu, yang biasanya itu bikinnya kita bubut gear aslinya, kemudian kita las ditempelkan dengan gear 415 nya. Kalau untuk gear belakangnya gampang, untuk 415 nya tinggal bubut sini, penyesuaiannya nggak terlalu banyak. Oke ya, pertanyaannya sekarang menjadi apakah motor ini masih worth it untuk dibeli? Bagi saya sangat worth it kalau kalian masih istilahnya hanya seorang Pak D yang membutuhkan motor dari satu titik ke tempat lain, itu sangat-sangat worth it. Kenapa? Karena motor ini super duper ngirit. Hanya saja kelemahannya adalah spare part. Tapi sampai hari ini saya masih nyetok spare part motor ini. Kadang kalau saya ke Thailand atau ke Malaysia, saya selalu bawa pulang part-part motor ini. Kenapa? Karena teman-teman saya itu banyak yang punya motor ini, dan saya selalu mencoba untuk menyediakan spare part motor ini.
Nah, mungkin kalian yang kepengen motor ini sedikit lebih kenceng atau apa, pertanyaannya lagi adalah biaya. Sebenarnya biaya berapa untuk yang diperlukan untuk membuat motor ini jadi kenceng. Percayalah, kalau kalian mau mengencengin motor ini, modalnya akan jauh lebih murah daripada kalian nge-up motor kayak Ninja ya. Karena Ninja itu akan memerlukan biaya yang sangat banyak. Tapi kalau motor ini biayanya itu nggak terlalu banyak. Jadi istilahnya kalian spend uang 10 juta ke motor ini daripada ke Ninja FI ataupun Ninja Karbo, itu pasti hasilnya motor ini akan jauh lebih kencang daripada kedua motor tersebut. Oke, jadi seperti itu aja untuk analisis teknikal dari motor ini. Buat kalian yang masih melihara atau kepengen motor ini, jangan lupa untuk berkomunikasi atau berkomunitas terhadap user motor ini, karena kalau untuk newbie motor ini sangat tidak direkomendasikan karena pasti akan kaget untuk perawatan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah terbiasa, motor ini sangat-sangat gampang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.